Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bu, pagi. Bagaimana nih kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya, semuanya pada sehat dan semangat nih. Tidak lupa juga kita panjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita kesempatan dan karunia sehingga kita semua dapat melakukan pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, sebelum dimulai pembelajaran nih, untuk menambah keberkahan kita pada pagi hari ini, boleh untuk dipimpin berdoa dulu ya kepada KM-nya Rizkiani Azhari, boleh untuk dipimpin berdoa ya. Baik Ibu, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Alhamdulillah, baik, terima kasih ya Rizkiani. Nah, seperti biasa ya, sebelum dimulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kesiapan Ananda semua dulu nih. Coba siapkan alat tulisnya ya, barangkali nanti ada hal-hal penting yang harus dicatat. Terus cari tempat duduk yang nyaman dengan koneksi yang baik, agar nanti ketika pembelajaran dimulai, Ananda semua tidak pindah-pindah tempat. Dan jangan lupa nih, walaupun pembelajaran daring, Ananda semua harus menggunakan pakaian yang rapih ya. Baik, akan Ibu cek ya. Nanti jawabnya dengan mengacungkan jempol saja seperti ini. Ya, sudah berpakaian rapi? Alat tulisnya sudah siap? Sudah duduk di tempat yang tepat dengan koneksi yang baik? Wah, alhamdulillah ya, semuanya sudah siap untuk belajar hari ini. Baik, mungkin Ibu akan cek kehadiran dulu nih. Sekretaris, apakah ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir, Bu. Yang bernama Elis Magarib. Sakit demam. Innalillahi, mari ya kita doakan kesembuhan Elis nih, agar Elis bisa kembali mengikuti pembelajaran dan berkumpul di tengah-tengah kita kembali. Amin. Nah, tadi ya berkaitan dengan sakitnya Elis gitu ya, Ibu mewanti-wanti nih kepada Ananda semua untuk senantiasa menjaga kesehatan agar tubuh Ananda semua tetap fit walaupun kita dalam keadaan berpuasa. Oh iya, Ananda semua nih silahkan untuk mengisi presensi ya, presensi di link yang Ibu bagikan di grup WhatsApp ya, boleh dicek dulu grup WhatsApp-nya. Nah, Ibu harap nih Ananda semua dapat senantiasa mempertahankan dan meningkatkan semangat kita dalam menuntut ilmu ya. Baik, kita akan mulai ya pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, Ananda semua terakhir pertemuan dengan Ibu itu kapan ya? Ada yang ingat? Pekan lalu, Ibu. Wah iya ya, ternyata kita sudah 1 pekan nih tidak berjumpa. Mungkin dalam 1 pekan ini ada banyak hal gitu ya yang Ananda lihat, yang Ananda alami mungkin. Selama 1 pekan ini, adakah kejadian yang mungkin menarik perhatian Ananda semua? Renita. Wah iya, apa itu Renita? Begini Bu, di hari Kamis kemarin kan di kampung saya terjadi kasus pencurian ya Bu. Nah pelakunya itu seorang kakek tua, beliau mencuri 1 sisir pisang di kebun. Adapun motifnya itu karena si kakek dan neneknya di rumah sangat kelaparan. Maka kakek tersebut pun mencari pisang yang ada di kebun tetangganya untuk menyembuhkan rasa laparnya Bu. Nah, kakek tersebut dihukum 4 tahun penjara. Kemudian besoknya saya menonton berita di TV. Di sana dibahas kasus seorang pejabat negara yang melakukan korupsi sebesar 11 miliar dan hanya divonis 2,6 penjara tahun, Bu. Nah, saya merasa miris, Bu. Rasanya hal tersebut sangatlah tidak adil. Wah, luar biasa sekali ya yang apa yang dipaparkan oleh Renita ini. Terima kasih ya Renita. Tapi mungkin ya ada baiknya nih kita tidak langsung mengatakan atau langsung memvonis bahwa hal tersebut tidak adil. Ada baiknya kita harus pahami terlebih dahulu terkait konsep keadilan itu sendiri. Nah, di sini Ibu mau tanya nih, Anda semua ada yang tahu kira-kira makna sederhana dari kata adil itu apa sih? Saya yang berpendapat, Bu. Iya, boleh silakan Revita.
Jadi menurut saya adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, Bu. Wah, iya betul ya. Tapi mungkin untuk lebih jelas lagi nih, biar teman-temannya lebih paham, boleh dijelaskan lebih jauh lagi, Revita maksudnya? Jadi adil itu bukan sama rata, Bu, tapi sesuai dengan porsinya. Wah, baik. Terima kasih ya, Revita, atas penjelasannya. Penjelasannya sangat sederhana, tapi memang langsung kena gitu ya ke maknanya. Nah, mungkin di sini untuk lebih jelas nih, Ibu akan mengambil sebuah contoh. Misalkan nih, Ibu ini punya anak, yang dua nih anaknya ya. Yang pertama tuh duduk di kelas 1 SMP, dan yang kedua itu duduk di kelas 2 SD. Karena Ibu tuh berpikir, wah Ibu kan guru PKN nih, berarti Ibu tuh harus menanamkan sikap adil di keluarga Ibu. Nah, jadi Ibu tuh memberikan uang jajan yang sama nih untuk anak-anak Ibu yang kelas 1 SMP dan yang kelas 2 SD. Nah, menurut Ananda semua, apakah yang Ibu lakukan tersebut adalah sikap adil? Tidak, Bu. Mengapa ya? Mengapa tidak gitu ya? Iya, mungkin itu tuh Ananda semua menjawab tidak adil gitu ya, karena tadi ya mungkin karena kebutuhannya berbeda gitu ya, seperti tadi yang dikatakan oleh Renita gitu ya, bahwasanya adil itu bukan sama rata, tapi memberi atau melakukan sesuatu sesuai dengan porsinya. Baik, sudah paham sampai di sini? Paham, Ibu? Alhamdulillah ya. Nah, baik, barusan kita sudah membahas nih mengenai makna sederhana dari kata adil. Nah, apa yang kita bahas barusan ini memiliki kaitan dengan materi kita pada pagi hari ini. Jadi kita pada pagi hari ini akan membahas materi mengenai sistem peradilan di Indonesia. Mungkin Ibu akan izin share screen terlebih dahulu ya, dan nanti jika ada yang ingin ditanyakan gitu ya, walaupun Ibu tidak mempersilahkan, boleh untuk langsung saja on mic ya. Baik, sebentar ya, Ibu izin share screen. Nah, apakah sudah tampil? Apakah sudah tampil share screen-nya? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah ya. Sudah, Ibu. Iya, alhamdulillah. Ini tuh kadang Ibu tuh jaringannya kurang bagus ya kalau di rumah tuh, jadi memang harus diwanti-wanti gitu ya. Nah, jadi di sini yang tadi ya yang Ibu sebutkan, jadi kita akan membahas mengenai sistem peradilan di Indonesia. Baik, sebentar ya, Nanda semuanya. Nah, ini ya yang akan kita bahas pada pagi hari ini, ada cukup banyak ya poin-poinnya, cukup padat gitu ya. Jadi kita mungkin akan agak ngebut gitu ya, tapi semoga bisa dipahami gitu ya oleh Ananda semua. Nah, selanjutnya ini ada juga terkait kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya yang memang harus dicapai nih oleh Ananda semua ya. Nah, selanjutnya Ibu juga telah membuat sejenis poster lah ya. Jadi untuk memudahkan Ananda semua untuk mempelajari materi ini, karena tadi ya seperti yang Ibu jelaskan, jadi materi ini cukup padat, jadi Ibu membuat rangkuman gitu ya agar memudahkan Ananda semua dalam belajar. Nah, yang ini ya, sistem peradilan di Indonesia. Yang pertama ini tentang lembaga peradilan. Jadi lembaga peradilan nasional ini sama artinya dengan pengadilan negara, yaitu lembaga yang mana dibentuk oleh negara
sebagai bagian dari otoritas negara di bidang kekuasaan kehakiman dengan sumber hukumnya adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia atau di negara tersebut. Nah, adapun ya dalam menjalankan fungsinya gitu ya, lembaga peradilan ini memiliki beberapa dasar hukum, di antaranya ada Pancasila, terutama sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya ada juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bab 9 pasal 24 ayat 2 dan 3. Dan masih banyak lagi ya, keseluruhannya itu ada 18 dasar hukum. Wah, banyak sekali ya. Baik, mungkin di sini ada yang ingin bertanya terlebih dahulu sebelum Ibu lanjutkan? Ibu izin bertanya. Iya, boleh, silahkan Rizkiani. Baik Bu, terima kasih. Ibu izin bertanya. Tadi kan Ibu menjelaskan tentang peradilan ya Bu. Nah sekarang pertanyaannya adalah apa perbedaan antara peradilan dan pengadilan ya Bu? Terima kasih Bu. Wah, pertanyaannya bagus sekali nih Rizkiani ya. Kadang memang dua istilah ini tuh sering kita temui gitu ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus katanya juga memang berdekatan gitu ya, pengadilan dengan peradilan. Kira-kira apa ya perbedaannya gitu ya. Nah, mungkin sebelum Ibu menjawab nih, di sini Ananda semua ada yang ingin memaparkan terkait pendapatnya gitu ya. Tadi apa yang ditanyakan oleh Rizkiani. Saya izin berpendapat, Bu. Iya, boleh Revita, silahkan. Jadi kalau setahu saya peradilan itu proses mengadilinya, sedangkan pengadilan itu tempatnya, Bu. Ya, tepat sekali ya jawabannya Revita, cerdas sekali nih. Jadi tadi gitu ya seperti yang Revita jelaskan gitu ya. Jadi peradilan ini menunjuk pada proses mengadilinya gitu ya. Pada proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan. Adapun pengadilan ini menunjuk pada tempat untuk mengadili perkara atau tempat untuk melaksanakan proses peradilan guna untuk menegakkan hukum. Seperti itu. Bagaimana Rizkiani? Apakah sudah paham? Sudah Bu, terima kasih. Alhamdulillah. Tadi Ibu juga mendengar nih, tadi Rizky Dwi mau bertanya juga ya? Boleh Rizky Dwi? Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Nah, saya izin bertanya nih. Sebenarnya hukum dalam lembaga peradilan itu fungsinya apa ya Bu? Apakah hanya sebagai hukum dalam lembaga peradilan formalitas saja atau bagaimana ya Bu ya? Wah, baik, bagus sekali ya nih Rizky, pertanyaannya sangat-sangat kritis nih, mencerminkan calon-calon politisi gitu ya. Baik, tadi gitu ya, yang Rizky tanyakan tuh terkait dasar hukum lembaga peradilan itu gitu ya, seperti apa itu formalitas saja gitu ya. Nah, mungkin di sini coba Ananda semua, adakah yang ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Rizky Dwi? Ya, ada yang mencoba menjawab pertanyaan dari Rizky Dwi? Halo Bu, saya Bu. Oh iya, izin. boleh Renita, silahkan. Baik Bu, terima kasih. Dari buku yang saya baca, dasar hukum lembaga peradilan berfungsi sebagai pedoman bagi lembaga-lembaga peradilan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman secara bebas tanpa ada intervensi atau campur tangan dari siapapun. Seperti itu Bu. Wah, Renita jawabannya cerdas sekali ya gitu ya. Renita ini literasinya bagus ya, tadi juga sumbernya dari buku. Jadi benar ya apa yang Renita sampaikan. Jadi adanya dasar hukum ini bukanlah sebagai formalitas belaka gitu ya, melainkan dijadikan sebagai pedoman gitu ya bagi lembaga peradilan dalam menjalankan tugas seperti wewenangnya. Seperti itu itu ya Rizky. Apakah sudah terjawab Rizky? Ya, mungkin sudah terjawab ya, Rizky. Oh iya, apakah suara Ibu terdengar dengan jelas? Jelas Ibu.
Oh iya, alhamdulillah ya. Baik, mungkin akan Ibu lanjutkan nih kepada materi yang selanjutnya terkait perangkat-perangkat lembaga peradilan. Ini ada cukup banyak ya perangkat-perangkatnya. Nah, yang pertama ada peradilan umum. Jadi, kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum ini dilaksanakan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Selanjutnya ada peradilan agama. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama ini dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Kekuasaan kehakiman pada peradilan agama berpuncak pada Mahkamah Agung. Selanjutnya ada juga peradilan militer. Nah, mungkin seperti namanya ya gitu ya, Anda semua mungkin sudah bisa menebak di peradilan militer ini seperti apa gitu ya. Jadi kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang itu meliputi pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Selanjutnya ada juga peradilan tata usaha negara. Nah, kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan tata usaha negara dilaksanakan oleh pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara. Selanjutnya yang kelima ada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini merupakan perwujudan dari pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun susunan organisasi di Mahkamah Konstitusi ini terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 anggota hakim konstitusi. Nah, baik, mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Saya izin bertanya, Bu. Iya, boleh, silakan Renita. Bukan waktu itu ada tetangga saya ya Bu yang bercerai dan beliau mengajukan gugatan cerainya tuh ke pengadilan negeri Bu. Nah, tetapi malah ditolak gitu. Kira-kira kenapa ya Bu? Wah, baik ya Renita, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Ternyata Renita ini senang juga gitu ya mengamati lingkungan sekitar gitu ya. Nah, baik, mungkin sebelum Ibu menjawab dari rekan-rekan Renita yang lain nih, adakah yang ingin mencoba menjawab pertanyaan Renita? Saya Bu izin menjawab. Iya, boleh Rizkyani, silahkan. Jadi, terima kasih Ibu. Jadi, Renita, setahu Rizkyani ya, kalau misalnya kasus perceraian itu diselesaikan oleh pengadilan agama. Jadi, bukan diselesaikan oleh pengadilan negeri. Terima kasih Ibu. Wah, baik. Terima kasih banyak ya Rizkyani atas jawabannya. Tepat sekali ya apa yang dikatakan oleh Rizkyani ini. Jadi, untuk kasus perceraian itu tidak diselesaikan di pengadilan agama. Itu diselesaikannya di pengadilan agama. Aduh, mohon maaf ya. Itu diselesaikannya di pengadilan agama, bukan di pengadilan negeri. Mengapa demikian? Jadi sebenarnya apa yang tadi Renita tanyakan itu ya berkaitan dengan konsep kompetensi lembaga peradilan, yang mana lembaga peradilan ini memiliki 2 kompetensi dasar, yaitu kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Adapun yang dimaksud dengan kompetensi relatif adalah kompetensi yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya untuk mengadili suatu perkara. Jadi setiap lembaga peradilan ini memiliki tupoksinya masing-masing, tidak bisa dicampur baurkan gitu ya. Nah, seperti itu. Bagaimana Renita? Apakah sudah terjawab? Alhamdulillah sudah Bu, terima kasih. Alhamdulillah kalau sudah terjawab ya. Nah, mungkin selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu sikap yang sesuai dan sikap yang bertentangan dengan hukum. Nah, adapun untuk pembahasan materi ini gitu ya, biar lebih bervariatif gitu ya metodenya, Ibu akan membagi Ananda semua menjadi 2 kelompok nih. Mungkin nama kelompoknya biar menjadi doa juga ya, Ibu pakai nama-nama pengacara kondang. Semoga saja ya di antara Ananda semua nih ada yang menjadi pengacara juga gitu ya, pengacara kondang yang amanah gitu ya. Nah, untuk nama-nama kelompoknya itu ada kelompok Hotman Paris dengan anggotanya Rizky Dwi dan Renita, dan ada juga kelompok Ruhut Sitompul yang anggotanya Rizkyani Azhari dan Revita. Nah, mungkin bagi Ananda semua gitu ya, boleh mengkaji materi yang tertera di Google Classroom. Jadi sudah Ibu cantumkan gitu ya materi terkait sikap yang sesuai dan sikap yang bertentangan dengan hukum ini di Google Classroom. Jadi boleh Ananda semua akses sekarang. Ibu beri waktu 10 menit ya, silahkan. Nah, sepertinya sudah ya, sudah 10 menit nih. Baik, kita langsung
ke pemaparan saja nih. Nah, jadi di layar ini akan Ibu tampilkan beberapa bentuk bangun. Ntar ya, Ibu full screen-kan dulu. Nah, di sini sudah ada beberapa bentuk bangun ya, ada kubus, balok, bentuk hati dan lain-lain. Nah, jadi di dalam bentuk-bentuk ini ada sebuah gambar yang harus Ananda semua analisis. Jadi nanti setiap perwakilan kelompok silahkan memilih gambar dan memaparkan gambar apa yang ada di dalam bentuk yang Ananda pilih. Seperti itu. Sudah paham ya? Nah, boleh silahkan mungkin yang pertama kelompok Hotman Paris dulu. Mau milih gambar apa nih perwakilannya? Saya Ibu. Iya, silahkan. Saya mau bentuk hati aja, Bu. Bentuk hati, wah yang ini ya. Baik, akan kita buka. Nanti setelah dibuka silahkan Renita langsung memaparkan gitu ya penjelasan atau analisisnya. Nah, silahkan Renita. Baik Bu, Renita izin berbicara. Nah, gambar tersebut merupakan salah satu perilaku terpuji Bu. Menolong sesama adalah sebuah kewajiban kita gitu selaku manusia. Apalagi memberikan pertolongan kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Nah, hal tersebut pun selaras dengan kultur di Indonesia yang mengedepankan gotong royong dan sopan santun. Nah, kegiatan di gambar tersebut adalah suatu yang harus menjadi teladan bagi kita semua. Apalagi kita adalah pelajar, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk berlaku sopan santun dan ringan tangan dalam menolong sesama, Bu. Baik, wah Masya Allah bagus sekali ya analisis dari kelompok Hotman Paris ini, keren, acungan jempol nih untuk kelompok Hotman Paris. Terima kasih ya Renita atas penjelasannya, juga terima kasih kepada Rizkyani gitu ya selaku anggota kelompok dari Hotman Paris. Nah, selanjutnya baik nah, selanjutnya untuk kelompok Ruhut Sitompul nih, mau pilih bentuk apa kira-kira? Izin Ibu, Iya, silakan. dari kelompok kami memilih bentuk matahari. Matahari, oh yang ini ya, yang kuning. Wah, baik. Akan Ibu buka ya. Iya, ini dia gambarnya. Silahkan boleh untuk dipaparkan analisisnya ya. Baik Ibu, mohon izin untuk menjelaskan. Jadi kalau hasil analisis dari kelompok kami terkait gambar tersebut, nah, aktivitas dalam gambar itu merupakan sesuatu yang bertentangan dengan hukum di Indonesia, yang mana diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, aktivitas tersebut merupakan sesuatu yang tidak boleh dilakukan karena hal tersebut akan merugikan masyarakat dan juga negara. Begitu, Ibu. Wah, keren sekali nih analisis dari kelompok Ruhut Sitompul ya. Sangat kritis sekali, tadi juga disertai dengan dasar-dasar hukumnya gitu ya. Wah, keren-keren nih Ananda semua. Alhamdulillah gitu ya, pemahamannya sudah sangat baik gitu ya. Nah, mungkin alhamdulillah ya materi kali ini sudah tersampaikan semua gitu ya. Alhamdulillah walaupun dengan materi yang banyak ternyata bisa disampaikan juga karena memang Ananda semuanya kritis dan mudah memahami materi gitu ya. Alhamdulillah. Nah, baik, mungkin agar Anda semua dapat lebih mendalami gitu, lebih menghayati materi kita pada kesempatan hari kali ini yang tadi tentang sistem peradilan, Anda semua boleh ya untuk menonton video refleksi yang terkait dengan lembaga peradilan itu sendiri. Nah, untuk peranalannya ini ya sudah tampil di layar dan akan Ibu bagikan juga di grup WhatsApp. Selanjutnya, Ibu juga mau memberikan oleh-oleh ini untuk Ananda semua. Ada kuis gitu ya, di Quizizz yang harus Ananda isi. Adapun untuk waktu pengerjaannya itu hingga pukul 15 hari ini gitu ya. Jadi kalau misalkan sekarang ada kelas terlebih dahulu atau mau istirahat terlebih dahulu boleh karena waktu pengerjaannya masih lama gitu ya, pukul 3 sore. Nah, mungkin sebelum Ibu menutup pembelajaran nih, adakah yang ingin ditanyakan terlebih dahulu?
Saya Bu, Ya, iya boleh. Silahkan Rizky. Mau bertanya atau apa-apa nih? eh, peradilan dan memiliki makna yang berbeda. Nah, dalam merujuk pada proses mengadili, sedangkan pengadilan merujuk pada tempat. Adapun lembaga peradilan di Indonesia yang memiliki beberapa dasar hukum yang dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Wah, baik, bagus ya Rizky. Tadi kesimpulan ya, tadi mungkin Rizky sudah tidak sabar nih ingin menyampaikan kesimpulan, jadi tidak bertanya, tapi ingin menyampaikan kesimpulan. Bagus sekali nih Rizky, jempol ya untuk Rizky. Nah, mungkin ada yang ingin menambahkan juga? Saya izin menambahkan Ibu. Iya, boleh, silahkan Revita. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi selain apa yang sudah disampaikan oleh Rizky tadi, kita pun selaku warga negara yang baik harus selalu taat dan patuh akan aturan yang berlaku. Dengan demikian, maka akan tercipta kehidupan yang aman dan tertib. Wah, Masya Allah. Ibu terharu ya, cerdas sekali nih Ananda semua ini. Tetap pertahankan ya semangatnya, juga tetap rajin gitu ya untuk menuntut ilmu agar, wah Masya Allah gitu ya, hasilnya ternyata Ananda semua dapat menjadi orang yang cerdas seperti ini gitu ya, Alhamdulillah. Nah, baik, mungkin demikian gitu ya yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf gitu ya. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, boleh Ananda semua untuk chat saja personal chat kepada Ibu gitu ya. Jadi jangan sungkan kalau misalkan ada yang kurang paham, boleh saja langsung di chat kepada Ibu walaupun di luar jam sekolah gitu ya. Dan tadi jangan lupa ya untuk videonya ditonton dan tugasnya dikerjakan. Semoga apa yang kita pelajari tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan dan jaga semangatnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.